Oke, jadi pelajaran kali ini kita mau mengerti eh, pengertian dari co-eternal ya, yang dipakai oleh Trinitas atau bahasanya adalah co-equal. Ini kan? Nah, kita mau tanya beberapa orang dulu untuk review apa itu co-eternal atau co-equal. Oke, kita mau tanya dua orang aja. Dari Sonder dan di luar Sonder. Yang dari Sonder kita mau tanya sama Sami. Sami apa itu? Kok eternal atau kok equal? Kalau Mija, Ya, silakan. apa itu ke internal atau ke visual itu balai, balai. Itu apa namanya? Setara dengan yang internal Mija. Jadi ada orang yang kalau internal dengan yang internal gitu. Oke, thank you Sami. Belum tepat ya. Kita mau tanya sama sekarang tanya sama Tante Esther. Apa pengertian kok eternal atau kok equal? Dia nggak diberikan, gitu, dan dia membutuhkan orang lain gitu. Oke, oke. Jadi kok eternal atau kok equal itu udah pasti lebih dari satu kan? Iya, Udah atau pasti membutuhkan lebih orang. dari satu. Nggak cuma satu karena ada co. Co itu artinya ada partnernya, ya kan? Iya, Ada iya, partnernya dia. Oke, lebih dari ada satu. perbandingannya. Iya, iya, Kayak contohnya pilot sama co-pilot, ya kan? Co-pilot tuh Iya, pendampingnya iya, pilot, ya kan? Boleh? iya, Nah, ketika boleh. dibilang itu itu arti ada partner, oke? Nah, iya ketika Kak. dibilang equal atau eternal, ya co-equal, equal ini artinya ya sama-sama Hmm, setara dalam segala hal. Boleh? Iya, iya Kak. Iya, boleh. Kalau misalnya dibilang eternal, itu artinya sama-sama tidak ada awalnya. Boleh? Ya. Jadi Iya, equal itu artinya sama rata. Jadi nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah, sama semuanya. Boleh? Boleh Kak. Ya. iya, Nah, oleh boleh. karena jadi dengan pengertian ini ya pertanyaannya. Dengan pengertian co-equal, kita mau tanya pertanyaan ya. Dengan pengertian co-equal, Trinitas tidak bisa menggunakan apa dan kenapa. Oke? Kita mau tanya di sonder dan di luar sonder. Ya, sudah mengerti pertanyaannya kan? Nggak perlu diulang karena ditulis. Boleh? Jadi dengan pengertian co-equal ini ya kan? Setara dalam segala hal kan? Ini. Trinitas nggak bisa menggunakan apa dan kenapa. Kita mau tanya yang dari sonder adalah Kak Titin. Michi dapat dengar? Dapat dengar, Michi. Nah, ini dapat dengar. Tidak bisa menggunakan contoh bapak dan anak. Kenapa? Karena kalau misalnya keukuran itu kan setara dalam segala-galanya. Kalau bapak dan anak, bapak lebih tua daripada anak. Oke, thank you. Kita mau tanya satu orang lagi. Kita mau tanya sama Kak Maratur. Sama kayak Kakak Tin tadi, nggak Mhm. bisa gunakan Pak Bapak dan anak. Karena kalau dibilang Bapak dan anak nanti orang itu jadi setara dari segala hal. Jadi nggak bisa ada dibilang Bapak dan juga nggak bisa dibilang anak. Nah, itu dia. Jadi, mereka Trinitas karena pengertian co-equal itu setara, mereka tidak bisa menggunakan istilah bapak dan anak. Setuju semua? Ya kan? Kenapa nggak bisa gunakan bapak dan anak? Karena bapak dan anak ini tidak setara. Bagaimana? Iya, Ya?
Ini kalau bapak dan anak, Oh, bapak betul, lah betul. lebih tinggi kan derajatnya daripada anak, betul nggak? Ya. Oke. Nah, sekarang, oke. Jadi mereka nggak bisa gunakan ada bapak dan anak, nggak bisa, ya, karena bapak dan anak nggak cocok dengan pengertian co-equal, ya. Makanya ini mau Oma Alin ya. Makanya apa Oma Alin kalau diterusin makanya? Anak dan roh kudus Ulang. itu tidak boleh diartikan secara natural. Nggak usah pakai Roh Kudus kayaknya Oma Alin. Oh, Bapak dan anak tidak. Bapak dan anak tidak boleh diartikan secara natural. Itu dia. Gimana? Semuanya setuju? Jadi karena nggak bapak dan anak ini nggak setara, nggak cocok dengan pengertian co-equal, makanya bapak dan anak itu dipakai secara metafora katanya Kak Maratur, ya kan? Atau secara Iya. kiasan, Peran Biasa. atau ya kan? Tidak kiasan atau bisa peran gitu bapak ya. dan anak natural, betul kan? Iya, iya, Boleh? Hmm. Semuanya ngerti ini? iya Ya boleh. kan? Ya. Ya, tidak setara kita tambahin lah. Karena bapak lebih dahulu ada daripada anak. Iya. Di sini siapa yang punya anak ada sama-sama sama bapaknya? Nggak ada, Kak. Ada ya kan? Yang Iya. pasti bapaknya ada dulu, baru ada anaknya. Iya. Jadi ini sudah bertentangan dengan pengertian co-eternal atau co-equal. Gimana? Makanya udah Tante Marta bisa lihat kan, makanya mereka bilang apa? Ini kiasan, karena nanti nggak cocok sama doktrin mereka. Iya. Mm-mm. Nah, pertanyaannya, kenapa mereka? Ini pertanyaannya, kita mau tanya ya. Kenapa lalu kalau mereka ini bapak dan anak ini nggak cocok sama doktrin mereka ya? Ya kan? Hmm. Kalau bapak dan anak tidak cocok dengan pengertian doktrin Trinitas mereka, ya, kenapa mereka tetap pakai bapak dan anak? Nah, itu tuh pertanyaannya. Kita mau tanya dari Sonder adalah bapak di bumi. Bapak di bumi itu brother Alex ya. Karena itu mereka mengikuti bahasa dari firman Tuhan atau dari Alkitab. Ya, mereka pakai itu sebagai panggilan Bapa atau pakai Bapa dan anak. Ya itu karena Bapa dan anak itu ada dalam Alkitab. Jadi mereka menggunakan itu. Ya, sesuaikan lah. Ya. Om Alin Iya. kayaknya setuju ya. Tante Esther setuju Iya, ya. setuju, Iya. setuju Gaby. Mantap. Jadi kenapa Tidak mereka ada pakai miripnya sama bapak dan Alkitab. anak tetap? Karena pertama, itu bahasa Alkitab itu. Iya. Mereka untuk dipercaya orang ya harus pakai bahasa Alkitab dong. Tapi bahasa Alkitabnya dicocokkan sama pengertian yang mereka mau. Bagaimana? Setuju semua? Iya. Nah, Setuju. alasan kedua apa? Kita mau tanya istri Bapak di bumi, Kakak Yuli. Oh. Gitu ya. Nggak ngerti aku. Ibu Ayu. Alasan keduanya apa? Kenapa mereka pakai bapak dan anak? Alasan kedua itu adalah itu mengilustrasikan tentang rencana keselamatan kepada manusia. Apa mengilustrasikan? Ya, maksudnya mengilustrasikan bagaimana peranan Bapak dan anak dalam rencana keselamatan manusia. Oke, kita mau tanya lead. Kalau lead apa selain bahasa Alkitab bapak dan anak? Kenapa mereka tetap bapak dan anak pakai bapak dan anak? Halo lead. Dengaran saya? Oh boleh lead. Ya. Karena di dalam rencana keselamatan manusia itu, untuk selamatkan manusia, membutuhkan apa artinya kasih Bapa untuk diselamatkan.
Nah, Ipin setuju semua? Nah, Setuju, Cek. jadi bahasa Alkitab pada Bapa dan Anak. Dan yang kedua, rencana keselamatan itu perlu ada Bapa dan Anak. Ya kan? Nah, ini dia. Kan mereka orang berdosa yang perlu diselamatkan dong. Mereka harus ikut bahasa Alkitab dan rencana keselamatan itu perlu Bapa dan Anak, di mana ini masih nomor 2 ya. Di mana untuk manusia berdosa diselamatkan itu perlu kasih Bapa. Bagaimana? Boleh? Perlu kasih Bapa, ya kan? Ini dia, Iya. ya. Jadi kasih Bapa itu perlu diilustrasikan, betul nggak? Supaya manusia berdosa ngerti rencana keselamatan. Boleh? Hmm. Iya. Nah, masalahnya apa? Tante, kita mau tanya Kak Lina, masalahnya apa sekarang? Masalahnya apa tapi? Apa masalahnya? Masalahnya itu yang mereka bilang Bapa ataupun yang mereka bilang anak itu bukan Bapa dan bukan anak yang sebenarnya itu. Jadi kan tadi kan untuk mengerti rencana keselamatan kan harus lihat kasih Bapa yang diilustrasikan oleh Bapa dan Anak kan mereka bilang kan? Oke? Jadi kasih Bapa Betul. Ya. yang diilustrasikan Ilustrasikan. supaya manusia berdosa mengerti, ya kan? Kasih Bapa, ya kan? Untuk bisa Iya. diselamatkan, ya. Diilustrasikan oleh Bapa dan Anak yang bukan Bapa dan Anak. Gimana? Bisa ngerti Betul, nggak Gun. kira-kira? Boleh? Ya, Bisa. itu dia. Jadi kalau sebenarnya mereka yang co-eternal ini atau yang co-equal, ya kan? Ini artinya bukan Bapa dan bukan Bukan apa? anak. Bukan anak. Bukan anak. Gimana? Iya. Ya kan? Betul, Artinya betul. kalau enggak, artinya tidak ada Bapa dan tidak ada anak karena apa Tante Esther? Karena hanya sebagai peran gitu atau Karena metafor. co-equal, ya kan? Oh, karena Atau co-equal ya. co-eternal, boleh, ya kan? Artinya Iya, kalau iya. nggak ada Bapa dan nggak ada anak, nggak ada apa juga, Nggak ada apa-apa. bukan? Kenapa tadi? Sorry. Kalau tidak ada Bapa dan tidak ada anak karena co-equal dan co-eternal, artinya nggak ada apa juga, bukan? Nggak ada keselamatan. Nggak ada kasih Bapa. Nggak ada kasih Bapa. Oh, iya, Ya, iya, karena betul. kiasan semua kan. Iya. Iya, iya. Jenis yang nggak ngerti yang mana Jenis? Jenis ada yang belum mengerti katanya? Yang kalau bapak dan anak tidak cocok dengan pengertian itu sampai nomor 2 itu belum ngerti itu, Cek. Jadi apa namanya kan Bapa dan Anak ini kan nggak mungkin cocok sama pengertian Trinitas karena Trinitas bilang kok eternal kan Jenis, kok eternal itu artinya sama-sama ada, oke? Oke, Cek. Jadi kalau kok eternal itu nggak bisa pakai Bapa dan Anak karena yang duluan ada mamanya Jenis, papanya Jenis atau Jenis duluan atau sama-sama ada Papa dulu baru mamah baru Jenis, Cek. atau mama papa sama-sama baru ada Jenis kan? Betul nggak? Iya, Nah, kalau kok eternal Trinitas nggak bisa pakai Bapa dan Anak Jenis. Karena Bapa harus ada dulu daripada Anak. Boleh? boleh, Cek. Nah, tapi terus kalau misalnya Bapa dan Anak ini nggak cocok sama pengertian doktrin Trinitas, kenapa mereka pakai Bapa dan Anak? Karena itu bahasanya apa, Jenis? Alkitab, Cek. Itu dia. Apalagi Yohanes 3:16 kan, untuk bisa
membuat orang binasa punya kehidupan kekal, Bapa kirim anaknya, betul? Nah, makanya rencana keselamatan tuh perlu Bapa dan anak. Perlu kasih Bapa, John 3:16 kan, Jenis? Iya, Ce. Jadi kasih Bapa itu diilustrasikan sama Bapa dan anak, mereka bilang. Tapi masalahnya yang mereka ilustrasikan itu, yang mereka perankan itu, bukan Bapa dan anak, Jenis. Betul nggak? Karena kok eternal. Betul nggak, Jenis? Iya. Iya, Ce. Kalau nggak ada Bapa dan anak, bisa ada kasih Bapa nggak, Jenis? Enggak, Ce. Nah, itu dia, itu masalahnya, Jenis. Boleh? Inilah Boleh, Ce. pengertiannya kok eternalnya Trinitas yang mau coba diserempet-serempetin supaya masuk sama Alkitab. Bagaimana? Boleh? Iya. Boleh, Ce. Nah, ini reasonnya memang nggak masuk akal kan? Itu dia, karena tidak ada kasih Bapa karena tidak ada Bapa. Ya kan? Iya. Artinya bisa diselamatkan nggak kalau pakai doktrin Trinitas? Enggak. Nggak bisa. Bagaimana? Dan kalau misalnya kita tanya, kok begini sih kalau nggak ada kasih Bapa ya nggak ada Bapa, kita bilang kan? Kok kalian pakainya peranan? Kalau peranan begini ya sebenarnya nggak ada kasih Bapa kan? Ya kan? Kalau mereka udah kepepet nggak ada jawabannya, mereka bilang apa? Ya, kalau mereka tidak bisa menjawab semua yang tidak sesuai kan? Atau tidak masuk akal kan? Mereka jawabnya apa? Ini misteri, nggak bisa dijelasin. Enak aja kan? Boleh? Enggak mantap gitu, Ce. Itu dia. Ya. Ya. Jadi kita bisa lihat ya. Ini coba ya. Nih. Ya, kita lihat ya di sini. Ini kan mau ada rencana keselamatan kan? Yang paling penting itu kan rencana keselamatan, betul? Ini rencana keselamatan. Nah, rencana keselamatan tuh harus pakai apa? Harus apa? Harus apa? Kasih Bapa kan? Yang diilustrasikan lewat Bapa yang kirim anaknya kan? Iya, Boleh? Sekarang lebih boleh. mantap yang mana? Lebih menggugah yang mana? Oke? Yang membuat hati yang kayak, aduh, ini lebih, aduh ternyata kasih bener. Ini memang benar-benar mengasihi. Yang A atau B ya? Hmm. Oke? Yang nomor 1. Oh, 1, 2 aja lah ya. Bapa yang bukan benar-benar Bapa korbankan anak yang bukan benar-benar anak. Atau yang lebih menggugah, Bapa yang benar-benar Bapa korbankan anak yang benar-benar anak. Yang mana yang lebih menggugah? Nomor Yang 1 dua, atau 2? yang dua, Ce. Kalau nomor 1 bisa kelihatan kasihnya nggak? Enggak. Enggak. Malah kejam. Kamu kok, ya jelas lah, aku juga bisa kok korbanin yang bukan anakku, betul nggak? Ya kan? Orang Misalnya, lain. korbankan anak orang lain, apa ikatannya? Kalau anak sendiri, ini bayangin. Itu dia. Gimana Jadi perasaan? bisa lihat nggak? Trinitas ini, pengertian kok eternal, nggak akan pernah bisa lihat kasih Bapa. Gimana? Betul. Bagaimana? Itulah pengertian konsep kok eternal, Trinitas, yang ujungnya membinasakan kita karena tidak pernah bisa lihat kasih Bapa. Ya, ini jadi kalau mau bilang ini tidak bisa, sorry, di sini tidak bisa lihat kasih Bapa, betul nggak? Malah kejam kan? Kok kamu berani-beraninya korbanin yang bukan anakmu? Saya juga bisa. Kalau misalnya kepepet korbanin anak orang, betul nggak? Kalau anak sendiri mana mau kan? Di sini, Iya. di sini yang ini kelihatan kasih Bapa. Dan ini kita mau tambahin ya supaya mantap. Anak yang benar-benar anak dan ini satu-satunya lagi. Gimana? Iya. Ya? Itu dia. Boleh? Kalau cuma satu-satunya terus dikasih, ya itulah mantapnya. Oke? Oke, Itulah apakah dan ini kalau tidak bisa lihat kasih Bapa,
tidak bisa apa? Diselamatkan. Ini keselamatan. Di sini awal keselamatan kalau saya bisa lihat kasih Bapa. Oke, itulah pelajaran co-eternal, co-equal. Ada pertanyaan? Jenny, silakan. Dari waktu di Amsop itu aku belum pernah kesampaian tanya Ya, apa itu tapi pertanyaannya? aku aja. Mm-mm. Kalau yang disembah orang Trinitas itu peranan semua, yang meranin Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu siapa gitu, Cek? Nah, itu dia. Jadi mereka acak aja, oh kamu jadi Bapa ya, gitu Jenis. Kamu jadi anak ya, kamu jadi Roh Kudus ya, gitu. Ya, itu Jenis. Itu nggak mantap. Nah, itu dia. Masa kita mau menyembah God yang kayak gitu kan, Jenis? Mm-mm. Makanya kita nggak percaya itu Trinitas, ya. Dan salah satu doktrin Trinitas itu co-equal, co-eternal. Jadi sudah ngerti co-equal dan co-eternal ini sama sekali nggak bisa melihat kasih Bapa. Aca bisa ngelihat itu, sayang? Aca? Boleh, boleh? Tante Dina bisa ya, Tante Dina? Kak Maratur, Kak Tante Dina, Tante Esther, boleh ya? Bisa. Ya. Oke, praise God. Oke. Ini rekamannya kita... Oh, Oma! Halo, Omaku! Iya, Oma yang ini ya, aku kirim dia punya di PDF-nya Oma baca lagi ya, supaya Oma mantap ya. Oke.